Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama aku. Here we know we nur lately. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih sama aku di channel Hilwi Novi Nur Laili. Di kesempatan kali ini aku akan mengajak teman-teman sharing sedikit pengetahuan mengenai pentingnya tentang komunikasi dan juga pengambilan keputusan. Mari tanpa lama-lama langsung kita bahas pentingnya komunikasi. Nah, komunikasi dapat dilihat dari 3 aspek yang di dalamnya itu mencakup etimologis, terminologis, dan juga paradigmatik. Nah, ketiga aspek ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu pengertian mengenai komunikasi dari aspek etimologis. Nah, asal-usul kata komunikasi berasal dari kata Latin communication yang bersumber dari kata communis yang memiliki arti sama dengan apa yang disampaikan. Nah, dan yang kedua ada pengertian komunikasi dari aspek terminologis atau istilah. Di dalam komunikasi menurut terminologis ini itu proses penyampaian pesan atau pernyataan yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain atau lawan bicaranya. Terus yang ketiga ada pengertian komunikasi dari aspek paradigmatis. Nah, komunikasi ini menurut paradigmatis adalah penggabungan beberapa komponen yang saling berhubungan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu contohnya komunikasi dalam aspek ini adalah dosen ataupun guru dalam proses mengajar kepada mahasiswinya dan juga para pelajarnya. Manusia itu adalah sebagai makhluk sosial yang sudah tentu komunikasi ini menjadi kebutuhan dasar untuk saling berbagi informasi, menyampaikan perasaan, serta berinteraksi satu sama lain. Setiap orang mempunyai gaya berkomunikasi yang beragam, yang kadang komunikasi itu juga dipengaruhi oleh karakter, oleh lingkungan sekitar, oleh emosi, oleh pendidikan, dan juga lain sebagainya. Komunikasi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dimanapun manusia itu berada, pasti membutuhkan komunikasi. Dan juga karena komunikasi, manusia itu dapat membangun relasi yang dibutuhkan sebagai makhluk hidup. Dan juga tidak lepas komunikasi yang dilakukan apakah bersifat verbal, lisan dan tulisan, ataupun nonverbal seperti gerakan tangan, gestur tubuh, ekspresi wajah, dan juga intonasi suara. Nah, istilah komunikasi sebagai ilmu berkembang pesat dan juga memasuki setiap dimensi keilmuan yang ada. Sehingga wajar saja jika komunikasi itu bisa dikatakan ilmu yang bersifat multidisiplin. Jadi saya di sini mengambil pernyataan dari David Keberlo mengenai komunikasi. Nah, menurut beliau David ini melihat kegunaan komunikasi itu sebagai alat interaksi sosial yang juga bertujuan untuk mengenal pribadi seseorang ataupun sikap orang lain. Dia juga menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses mengirim, menerima, dan juga memahami perasaan secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu secara verbal maupun nonverbal. Ketika menyampaikan pesan dalam berkomunikasi, itu sebaiknya dilakukan secara baik dan juga benar. Dan juga menerima pesan pun bisa menerimanya dengan baik. Maka apa yang diharapkan itu bisa tercapai. Sebaliknya, jika pesan itu disampaikan tidak secara baik, maka akan menimbulkan persoalan. Dan juga ketika pesan yang disampaikan itu tidak dipahami secara jelas, maka akan menimbulkan miskomunikasi yang berujung konflik. Baik, selanjutnya peran komunikasi. Di dalam organisasi, komunikasi itu sangat berperan penting dalam mempertahankan kelangsungan organisasi.
Karena apa? Karena apabila komunikasi itu tidak terjadi antara anggota dengan anggota yang lain, sudah tidak berjalan, maka organisasi tersebut akan berakhir atau bukan bubar. Nah, tidak adanya interaksi antar anggota organisasi itu berakibat kepada ketidaktahuan anggota terhadap instruksi dari atasan maupun masukan dari bawahannya. Sehingga koordinasi itu tidak bisa berjalan serta kerja sama tidak terlaksana karena masing-masing anggotanya tidak dapat mengkomunikasikan perasaannya itu serta kebutuhannya serta masalah yang dihadapinya itu kepada sesama rekannya. Ada beberapa peran penting yang terkandung dalam komunikasi. Antara lain yang pertama ada transfer ilmu secara formal maupun non formal. Ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, tidak hanya didapatkan secara formal saja melalui bangku sekolah ataupun perkuliahan, tetapi informasi akan ilmu pengetahuan bisa didapatkan dari berbagai sumber. Nah, komunikasi formal dilakukan atau digunakan untuk memberikan transfer ilmu dengan melibatkan banyak elemen seperti tempat, keberadaan pendidikan, dan juga informasi pendidikan. Sedangkan transfer ilmu yang dilakukan secara non-formal dapat dilakukan dengan biasanya cara kerja kelompok, berdiskusi, lalu metode pembelajaran partisipatif dengan menggunakan konsep belajar mandiri dengan gaya komunikasi yang santai dan tidak terlalu mengikat. Yang kedua, mengenali dunia luar. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang begitu cepat. Jadi interaksi sosial tidak lagi hanya sebatas di lingkungan sekitar saja, akan tetapi interaksi yang melintas batas negara bisa juga terjalin melalui komunikasi. Informasi terkait peristiwa yang terjadi di luar negeri dapat disaksikan melalui pemberian atau media online. Jadi komunikasi dijadikan sebagai alat untuk mengetahui lebih dekat terkait sejarah, kebiasaan, dan hal lainnya yang ingin kita pelajari. Selanjutnya, yang ketiga ada penyampaian pesan. Dalam prosesnya, pesan yang disampaikan harus dengan jelas dan juga tepat. Hal ini sering ditemukan dalam proses belajar mengajar antara seorang dosen dan juga mahasiswanya. Penyampaian pesan dalam proses mengajar harus efektif dan juga jelas agar isi dari materi perkuliahan dapat dipahami dan juga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswanya. Oleh karena itu, seorang dosen itu harus menyadari bahwa dalam proses belajar mengajar, ia itu sedang berkomunikasi dan juga menyampaikan pesan. Yang keempat, mencegah konflik. Saat ini kerap kali konflik muncul dan terjadi dalam suatu hubungan antar pribadi, kelompok, bahkan terjadi pada suatu organisasi. Nah, konflik itu timbul sebab adanya komunikasi yang kurang baik, sehingga membutuhkan teknik penyelesaian atau proses negosiasi yang dapat dipahami dan juga diterima oleh kedua belah pihak. Dalam hal mencegah terjadinya konflik ini, seseorang itu harus berkomunikasi dengan baik dan juga menyampaikan secara tepat dan juga sasarannya itu jelas dengan terlebih dahulu mengetahui kondisi dan juga situasi si pihak penerima ketika melakukan komunikasi. Selanjutnya ada hiburan. Dalam penyampaiannya, komunikasi itu juga menumbuhkan seni sehingga menjadi media itu untuk seseorang bebas berekspresi. Nah, misal seseorang yang berjiwa humoris saat berbicara akan lebih asik diajak berkomunikasi dibandingkan orang yang selalu serius. Ketika seseorang merasa kecewa, sedih, putus asa, dan perasaan tidak nyaman, saat itulah dibutuhkan orang-orang yang dapat menghibur. Selain peran komunikasi, ada juga fungsi-fungsi dari komunikasi. Yang pertama itu adalah komunikasi itu berperan dalam mencapai saling pengertian antar sesama. Lalu yang kedua, komunikasi itu dapat membangun kepercayaan. Lalu yang ketiga, komunikasi dapat merancang strategi. Yang keempat, komunikasi dapat memberikan penjelasan mengenai pembagian kerja dengan jelas. Dan yang kelima, komunikasi itu bisa dijadikan alat dalam mengkoordinir suatu tindakan.
Adapun hambatan-hambatan yang ada ketika kita melakukan komunikasi, yaitu hambatan yang pertama adalah hambatan yang bersifat teknis. Hambatan yang bersifat teknis adalah hambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses komunikasi. Yang kedua, penguasaan teknik dan metode berkomunikasi yang tidak sesuai. Yang ketiga, kondisi fisik yang tidak memungkinkan terjadinya proses komunikasi yang dibagi menjadi kondisi fisik manusia, kondisi fisik yang berhubungan dengan waktu atau situasi, dan juga kondisi peralatan. Dan yang kedua ada hambatan semantik. Hambatan ini disebabkan oleh kesalahan dalam menafsirkan, kesalahan dalam memberikan pengertian terhadap bahasa, kata-kata, kalimat maupun kode yang dipergunakan dalam proses komunikasi. Yang ketiga, hambatan perilaku. Hambatan perilaku disebut juga hambatan kemanusiaan. Hambatan yang disebabkan berbagai bentuk sikap atau perilaku, baik dari komunikator maupun komunikan. Hambatan perilaku tampak dalam berbagai bentuk seperti pandangan yang sifatnya a priori. Yang kedua, prasangka yang didasarkan pada emosi. Yang ketiga, suasana otoriter. Yang keempat, ketidakmauan untuk berubah. Dan yang kelima, sifat yang egoisentris. Selanjutnya yang keempat ada hambatan psikologis, di mana hambatan psikologis ini merupakan unsur dari hambatan kegiatan psikis manusia. Di dalam hambatan psikologis ini terdapat kepentingan, prasangka, stereotip, dan motivasi, di mana kepentingan menjadikan manusia itu hanya terpusatkan kepada satu perhatian, sehingga stimulus untuk melakukan yang menjadi kepentingannya. Selanjutnya yang kelima ada hambatan sosiokultural. Nah, di dalam hambatan ini itu melibatkan lingkungan sosial dan budaya seseorang. Adianto sendiri membagi hambatan sosiokultural itu ke dalam beberapa aspek, yakni keberagaman etik, perbedaan norma sosial, kurang mampunya bahasa, faktor semantik, kurang meratanya pendidikan, dan berbagai hambatan mekanis. Perlu diperhatikan dalam proses mengkaji perbedaan norma sosial adalah akibat dari norma sosial itu sendiri. Nah, norma sosial merupakan suatu cara atau kebiasaan dan adat istiadat yang disampaikan secara turun-menurun yang dapat memberikan petunjuk bagi seseorang itu untuk bersikap dan bertingkah laku dalam masyarakat. Yang keenam ada hambatan interaksi nonverbal. Jadi interaksi nonverbal ini mencakup semua rangsangan kecuali rangsangan verbal dalam suatu setting komunikasi yang dihasilkan oleh individu yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim penerima. Nah, masyarakat saat ini sadar bahwa dalam berkomunikasi tidak hanya dapat menyampaikan lewat kata-kata, akan tetapi juga bisa melalui alat indera lainnya seperti mata, alis, atau sebagainya. Dan juga ada pun ciri-ciri komunikasi nonverbal ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang komunikator dalam menyampaikan pesan agar komunikasinya itu bisa berjalan dengan efektif. Yang pertama itu berkomunikasi pada suasana yang menguntungkan. Lalu yang kedua menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan juga mudah dimengerti. Yang ketiga, pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat pihak komunikasi yang diajak komunikasi. Lalu yang keempat, pesannya itu dapat menggugah di pihak lawan, lalu dan juga bisa menguntungkannya. Lalu yang kelima, kesan dapat menumbuhkan sesuatu penghargaan atau reward di pihak lawan atau yang kita ajak komunikasi. Nah, di dalam proses penyampaian komunikasi ada sasaran pokok yang perlu diperhatikan oleh seorang komunikator. Yang pertama itu membuat pendengar mendengarkan apa yang kita katakan. Jadi melihat apa yang kita tujukan kepada mereka. Lalu yang kedua, membuat pendengar itu memahami apa yang mereka dengar dan juga lihat saat itu. Lalu yang ketiga, membuat pendengar itu memahami apa yang telah mereka dengar. Semisal dia tidak menyetujui apa yang kita katakan, tetapi dengan pemahaman yang benar. Lalu yang keempat, membuat pendengar mengambil tindakan yang sesuai dengan maksud kita dan bisa mereka terima juga. Oke teman-teman, itu tadi adalah sedikit pembahasan saya dan juga sharing kepada
teman-teman mengenai pentingnya komunikasi dan juga pengambilan keputusan. Nah, apabila teman-teman ingin memberikan masukan kepada saya tentang materi hari ini, teman-teman bisa menuliskannya di kolom komentar ya. Jangan sungkan-sungkan, karena itu juga bisa menambahkan wawasan kepada saya juga. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, share, dan juga di komen. Jangan lupa di subscribe. Oke, bye.